SPKI. Kata-kata ini seolah mengingatkan kepada kita tentang peristiwa pahit dan mengerikan yang terjadi beberapa tahun silam. 30 September tepatnya pada tahun 1965. Kejadian tersebut dilatar belakangi oleh Partai Komunis Indonesia yang ingin menggulingkan Presiden Soekarno dan ingin mengubah ideologi Pancasila menjadi negara komunis. Ade Irma Suryani, putri tercinta Jenderal A.H. Nasution pun ikut menjadi korban dalam peristiwa berdarah tersebut, yang mana para pasukan Cakrawirawa dengan kejam melakukan penyergapan di rumah sang jenderal pada malam 30 September. 3 peluru menghujani punggung Ade Irma Suryani dalam gendongan Mardiah sang bibi. Takdir memanglah sebuah takdir, karena takdirlah yang akhirnya membuat Mardiah sang bibi harus melakukan sebuah kesalahan. Beliau salah membuka pintu dan akhirnya takdir meminta Ade Irma Suryani harus menghembuskan nafas terakhir di tangan pasukan yang tidak berberi kemanusiaan sama sekali, yakni pasukan Cakrawirawa. Kenalkan diri ya, saya nama Royen. Saya salah satu pemandu di sini. Jadi alasan rumah ini dijadikan museum karena rumah ini rumah bersejarah. Di tanggal 30 September 1965, Partai Komunis Indonesia yang berusaha menculik, membunuh Bapak Jenderal Nasution waktu itu. Tapi tidak berhasil. Bapak Nasution bisa meloloskan diri. Makanya latar belakangnya ini bersejarah, makanya ini dijadikan museum oleh pemerintah di tanggal 3 Desember 2008 oleh Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden ke-6 kita. Kalau yang kita tahu pesannya tidak ada sebenarnya. Tapi intinya kalau dicerita Ibu Nasution bersama saya yang kurang lebih 2 tahun, Ade Irma itu nggak mau meninggal. Karena beliau itu sayang sama papa sama mama. Dan ada pernah kata-kata terakhir dia, cuman teriak dia papa katanya, apa salah adik. Maksudnya intinya nggak ada lain. Adik itu nggak mau meninggal karena dia sayang sama papa sama mama. Tapi Pak Nas berbicara, yang salah bapak, bukan adik. Adik, kembalilah kepada yang kuasa, kamu disayangin Allah. Nah, Ibu Nasution berkata juga, adik rela meninggalnya adik, kata ibu. Adik disayangin Allah, adik jadi percaya ayah bundamu. Adik kalau hidup tidak akan sempurna. Adik kembalilah kepada yang kuasa kamu, nak. Kamu disayangin Allah. Seperti itu. Ya, kondisi keadaan rumah seperti ini. Ini tidak ada perubahan ya. Ini diserahkan ke pemerintah di 2007. Ini keadaan rumah cuman dicat sama dipelitur ulang saja kayu-kayu yang ada di kediaman ini. Baru di tanggal 3 Desember 2008 itu dibuka, diresmikan oleh Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono jadi museum seperti itu. Yang menyerahkan istrinya Pak Nas yang atas nama Yohana Sunarti Nasution.
di sini sangat penting semua karena barang-barang yang di sini yang ada itu ya barang bersejarah. Karena ini peninggalan Jenderal Besar Dr. Abdul Haris Nasution. Seperti adik yang bisa lihat, tadi ada di ruang tamu umum yang tempat Pak Nas dulu menerima tamu, rakyat atau mahasiswa. Adapun yang tempat kita berdiri ini ruang kerja. Ini ada meja di belakang saya yang tempat Pak Nas menulis mengarang buku. Nah, adik bisa lihat ini ada buku 70 judul karangan Pak Nas yang sekarang lagi dicetak, ditulis perbanyak oleh pemerintah Indonesia. Nanti adik-adik bisa semua membaca buku-buku tersebut. Dan sampai sekarang belum ada putra-putri Indonesia yang bisa menulis mengarang buku sebanyak yang ditulis seperti Pak Nas 70 judul seperti itu. Nah, adapun yang adik bilang tadi ruang kuning, ruang VIP. Nah, itu tempat Pak Nas menerima tamu, pejabat-pejabat negara dalam negeri dan luar negeri. Adapun yang banyak dulu yang sering bertamu pengagum-pengagum. Jadi bersejarah. Di situ pun adik Irma meninggal, Pak Nas meninggal, Ibu Nasution meninggal, disemayamkan di ruang kuning. Nah, termasuk ruang-ruang yang lain, ruang makan, tempat Pak Nas, Ibu Nasution menerima kata-kata dari adik Irma, menerima kata-kata Cakrabirawa yang menanyakan Pak Nas di mana. Waktu itu Ibu Nasution jawab, Pak Nas ada di Bandung, 2 hari di Bandung. Nah, kalian datang sini, semua cuma membunuh anak Pak Nas atas nama adik Irma Suryani Nasution. Nah, adapun yang di ruang kamar tidur Pak Nas tadi, adik bisa lihat, disitulah tertembaknya adik Irma. Waktu itu yang nembak atas nama Kopral II Hargiono. Dipegang tantenya atas nama dipegang tantenya atas nama Bu Mardiah. Jadi Ibu Nasution menerima adik Irma udah keadaan posisi tertembak. Nah, di situ pun Pak Nas yang dipandu Ibu Nasution yang loncat melarikan diri, mengamankan diri ke Dubes Irak. Seperti itu adik-adik ya. Adik-adik harus ketahuin juga, ini luas tanah yang ada di kediaman Pak Nasution ini ada 2.500 kurang lebihnya ya. Untuk bangunan rumah ini ada 1.600 meter kurang lebihnya. Seperti itu. Ini tidak ada perombakan ya, yang ada renovasi saja, tapi tidak merubah bentuk sejarah. Alih fungsi ya, maksudnya. Adapun yang adik lihat, mungkin kamar tidur kakaknya adik Irma atas nama Hindriyanti Sahara itu dulu kamar, tetapi alih fungsi jadi ruang senjata. Sekarang seperti itu. Nah, adapun yang baru-baru ini mungkin kamar tidur ajudan, tapi ruang makan ajudan. Tapi kedepannya dibikin kafe, tapi itu masih berbentuk sejarah, nanti di situnya ada sejarahnya. Nah, masih tetap berbentuk seperti dulu kala, seperti gerasi mobil Pak Nas, tapi sekarang ada alih fungsikan jadi tempat tidur kepala dinas. Jadi bentuk tidak dirubah, tetapi alih fungsi karena ya gerasi mobil contohnya kan, mobilnya tidak ada lagi, makanya dialih fungsikan jadi kamar tidur, seperti itu. Ya, salah satu daya upaya kami untuk memperbanyak pengunjung ke museum yang dulu tidak ada AC ya. Nah, sekarang kami adain AC. AC ini maksudnya biar adik-adik semua ya adem lah di dalam. Karena biasa adik ke mall kan ada AC kan. Ke masuk museum panas, jadi nggak kuat di dalam. Nah, sekarang difasilitasin AC. Seperti itu. Dan fasilitas yang lain mungkin parkiran-parkiran seperti adik yang lihat di dalam diperluas. Jadi kalau ada banyak pengunjung nanti bisa mobil, motor masuk ke dalam. Jadi posisinya aman, tidak di luar pagar. Kecuali ada bus, truk, memang harus di luar. Seperti itu. Karena anak saya kan kebetulan SD kelas 5 ya. Jadi memang pelajaran dia kan memang harus kunjungan ke museum-museum. Jadi karena dia minta aja gitu, mau pengen tahu museum ini, ya gitu aja sih. Yang pertama kita tergerak bahwasanya sosok ayahnya adalah pahlawan revolusi, yang mana di antara sekian banyak, sekian juta tentara hanya ada 3 orang ya, kalau nggak salah ya, yang pangkat bintang 5 ya, Jenderal Sudirman,
Soeharto dan Ahmad Nasution seperti itu. Ya, otomatis di situ peninggalan sejarah dan wawasannya melebihi di atas rata-rata. Begitu, Mbak. Ya seneng aja sih, soalnya kan keinginan anak terpenuhi gitu ya. Terus anak-anak juga jadi tahu, nambah pengetahuan juga gitu. Sangat luar biasa dan tergerak juga di sini kan yang ditandatangani Pak SB ya, di kala PSB ini ditandatangani dan diresmikan sebagai rumah pribadinya dijadikan museum dan keluarga pun merelakan. Bagi kami ini adalah sesuatu yang luar biasa bagi anak muda sekarang, khususnya dia yang berjuang bukan dalam medan perang, akan tetapi dalam medan tulisan dan tinta, merupakan hal yang terwujud yang disampaikan oleh Bapak dalam bukunya, kurang lebihnya namanya itu Perang Gerilya yang dipakai di mancanegara seperti itu. Manfaatnya banyak, salah satunya bersyukur, yang kedua adalah tingkat kewaspadaan, dan yang ketiga adalah pertemanan ya, dan yang keempat adalah hubungan harmonis. Jadi gak mungkin seorang istri, apalagi di sana ada Irma, yang ditembak itu nggak nangis, yang artinya beliau itu menomorsatukan ayahnya di atas segala-galanya, karena mereka tahu bahwasanya posisi ayah di negara dibutuhkan dan mereka mempertaruhkan apa yang harusnya dikorbankan hingga ayahnya selamat dari korban tersebut. Untuk anak saya pasti banyak ya manfaatnya kan, jadi dia tahu nih ini rumah jenderal besar dulu gitu. Pas kebetulan anak saya kan kelas 5, jadi emang lagi pelajarannya ini tentang ini, terus tentang PKI gitu. Jadi pas banget dah diajak ke sini. Sejarah memang harus dikenang, meski ada cerita pedih yang harus diingat. Karena masa kini tidak akan pernah ada kalau tidak ada sejarah di masa lalu. Meski harus diwarnai dengan pengorbanan, pengkhianatan yang melatar belakangi sejarah masa lalu tersebut. Namun, setidaknya semua itu mengajarkan kepada kita untuk menjadi pribadi yang bisa menghargai jasa para pahlawan kita. Kamera. Nih.
dulu. Nih, pegang. Kamu pegang begini ya. Nah. Tuh. Di sini adalah tempat tidurnya Pak Nas saat dia masih menjadi penjabat tentara. Nah, dulu Pak Nas itu nggak bisa tidur karena ada banyak nyamuk, kata dia. Nah, lalu dia ambil sapu lidi dan lalu memukulinya dengan sapu lidi nyamuknya. Dan salah satunya nyamuk yang ada di jidat Ade Irma. Tapi hanya ditekan saja, tidak diituin. Nah, Bu Nas waktu itu tidak bisa tidur karena dia itu sedang ingin sholat subuh. Karena kata dia kepada Pak Royen, saya beragama Islam. Nah, lalu pas Cakrabirawa datang, itu ada pintunya kebuka, yang Bu Nas mendengar pintunya terbuka dipaksa dan suara jejak kaki. Lalu Bu Nas belum sempat melihat Cakrabirawa, sudah ada ketembakan, tapi